Jangan sampai. biar gak ribet kan. Biar ribet nanti pasti. Ribet urusannya. Udah ada teman-teman Tobe Lovers nih. Iya nih, sapa dulu dong. Ya, Halo Tobe Lovers, kita kembali lagi nih. Kita ketemu lagi di Tabir, tayang bincang perbendaraan episode ke-5. Ya. Nah, di sini kita udah kedatangan guest nih, Mas Yuda. Nah, tapi kok seragamnya sama ya? Kira-kira dari mana ya? Nah, Jadi Mas Asrul ini dari KPP Pratama Tobelo ya. Nah, Iya, jadi kalau kita itu dari KPPN, Mas Asrul dari KPP. Nah, jadi beda ya. Tobe Lovers, KPP dan KPPN itu beda ya. Nah, Ya. Jadi kalau KPP itu lebih berfokus ke penerimaan pajak ya, Mas. Ya betul. Ya. Kalau KPPN kan lebih ke penyaluran APBN-nya ya. Ya, beda-beda tipis lah. Masih ada Ya. kaitannya sama uang. Iya. nah ya, ini nih masyarakat di sini juga banyak yang sering salah paham gitu Mas. Dikiranya Iya, tuh iya. KPPN ini kantor pajak. Salah alamat gitu ya. Iya, banyak yang datang ke sini bikin NPWP kayak gitu. Itu hampir tiap hari datang ke sini sih orang-orangnya. Iya, itu. Saya biasanya kan saya di FO ya, Mas, sebagai CSO. Biasanya kalau ada yang masuk pakai baju biasa itu, wah, udah kelihatan nih. Pasti mau ngurus NPWP nih. Mungkin karena bajunya sama kali Mas. Oh iya, kita seragamnya sama juga Bajunya ya. sama sih. Ya. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Mas. Oh iya. Halo Tobe Lovers, saya Asrul. Saya petugas penyuluh pajak dari KPP Pratama Tobelo. Di fungsi saya sehari-hari ya sesuai dengan judul jabatannya penyuluh. Berarti nyuluh. Ya, itu. Garis besarnya seperti itu. Tobe Lovers. Iya, jadi Mas Asrul ini sebagai penyuluh ya. Penyuluh itu fungsional ya, Mas. Fungsional, Mas. Iya. Jadi mirip seperti saya lah. Ya, mengedukasi ya. benar. Mengedukasi. Nah, kira-kira di Tobelo sendiri udah berapa lama, Mas, penempatannya? Saya di Tobelo ini udah 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. Iya, Oh, sejak 2021 saya udah di 2021. Tobelo, Mas. itu bulan apa tuh, Mas, inget nggak? Bulan 5. Bulan 5. Oh, Bulan 5 bulan tahun Mei. 2021. Ya, bulan Mei. berarti beda 6 bulan ya. Saya tuh November akhir lah di sini. November. 2020. Oh, lebih duluan Mas Noval dong. Iya. Senior saya. Senior. Seangkatan lah. Kalau sama saya berarti mirip-mirip Mas. Kalau saya 2021 juga, tapi dia di bulan September, bulan 9 ini. Bulan Oh, 9. pas 3 tahun. Jadi Bang, masuk ya? 3 tahun ini Oh, sekarang iya, ini. Iya, iya. Oke, oke. Mantap. Semangat Mas ya. Harus semangat dong. Nah, nih Mas Asrul mau nanya nih. Mas Asrul nih, ini di Tobelo penempatan pertama atau sebelumnya emang udah pernah ada penempatan yang sebelumnya ini? Saya sebelum di Tobelo ini, Hmm. saya di Maros, Mas. KPP Pratama Maros. Maros tahu nggak di mana tuh Maros? Lupa Di saya Mas, di Makassar mana ya, itu? Sulawesi Sulawesi ya. Selatan. Oh Dekat iya iya. Makassar lah ya. Bandara, iya. Bandara ya. Memang biasanya kalau lagi landing di Makassar tuh di Iya. bandara di Maros Ya, gitu Maros. katanya sih. Benar. Iya 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 iya. Nah, sebelum Maros saya di Timika, Papua. Nah, jadi udah 3 wah, KPP yang saya Jauh juga ya ke jalani. Timika ya. Ya. Itu tiket dari Papua ke Maros berapa tuh, Mas? Ke home base-nya? Kalau dulu sih paling murah ya, 1.700.000. Nggak tahu sekarang. 1.700.000. Itu dulu paling murah. Nggak tahu Iya. sekarang. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2014. 2014 ya? 2014. Ya. Oh iya, sorry Mas. Kalau boleh tahu home base-nya di mana? Makassar saya Mas. Di Makassar ya? Oh, base Berarti Makassar. dari Papua ke Makassar itu ya 1,4 itu ya. Ya, betul. Kalau yang pas di Maros berarti dekat sama rumah ya Mas ya? Iya, Maros ya. Home base sih sebenarnya. Iya, base memang ya di Maros ya malah ya. Deket-deket semua. Oke Mas, selanjutnya saya mau nanya soal kerjaan nih. Nah, iya Nah, Mas ini kan posisinya sebagai penyuluh ya. Ya, Nah, kalau penyuluh itu tusinya seperti apa sih? ya kayak yang tadi saya bilang tuh Mas, sesuai judul jabatannya, penyuluh, artinya nyuluh. Nyuluh ya. Kayak kalau sekolah, ya dia ngajar gitu, ngajar. Kalau di kampus, dosen ya, kayak gitu. Iya. Tapi khusus untuk pajak. Ya, kita nyuluh tentang aturan pajak gitu Mas. Oh, biasanya yang diajarin di soal pajak itu apa? Dari mana saja yang menerima materi? Oh, penerima materinya. Iya. Macam-macam Mas. Ada wajib pajak, ada malah calon wajib pajak. Oh, calon juga yang belum menjadi Iya, wajib pajak calon ya. wajib pajak tuh kayak contohnya tuh anak-anak sekolah, Anak sekolah ya. mahasiswa, anak pelajar, SMA, SMP, itu semua kita nyuluh Mas. Ke Tergantung sekolah-sekolah juga ya. ya tergantung ini permintaan dari pimpinan mau nyuluh yang mana ya kita nyuluh. Berarti luas banget ya, Iya. audiensnya ya. Luas banget pokoknya Mas. Beda sama saya kalau di KPPN kan cuma
satker yang kantor vertikal KL ya. Oh Gitu. iya. Jadi kalau ke masyarakat umum sih udah enggak sih. Oh iya iya iya. Nah, Mas Asrul, ini tadi kan ada sempat menyuluh atau mengedukasi juga ke calon-calon pajak ya Mas ya, maksudnya kayak tadi yang masih pelajar atau dan lain-lain. Ya. Nah itu nyambung ke situ tuh sebenarnya tuh apakah semua masyarakat itu dia termasuk ke subjek pajak Mas? Enggak juga sih Mas. Oh enggak juga ya? Iya. Subjek pajak itu kan kalau dia udah memenuhi syarat. Syaratnya contoh kalau dia udah berumur Mm-mm. 18 tahun Oke. dan dia punya penghasilan, nah itu baru jadi subjek pajak. Kalau belum memenuhi syarat dia belum jadi subjek pajak. Tapi nggak terbatas sama subjek pajak kita nyuluhnya. Oke. Sama siapapun bisa kita nyuluh. Hmm. Kalau untuk calon wajib pajak kan seperti anak sekolah, mahasiswa itu kan Belum termasuk subjek ya. benar. Iya. Kita cuma nyuluh bagaimana meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Betul. Iya, iya, iya. Karena memang salah satu penerimaan terbesar ya dari pajak ya. Iya, Penerimaan negara ya. Ya. Jadi kita kan di KPPN penyalurannya itu kan memang butuh pemasukan juga ya. Betul, betul. Untuk bisa menyalurkan kan harus ada uangnya. Iya. Jadi kita kalau mau menyalurkan atau pengeluarannya itu kita nunggu dulu nih penerimaan dari kantor pajak ini dari Mas Asrul ini. Iya. Kalau misalnya udah ada penerimaan dari kantor pajak, nanti barulah uang tersebut dikelola dan bisa disalurkan oleh KPPN Iya. ke stakeholders kami. Kayak gitu. Iya, betul Mas. Jadi bagi-bagi fungsi lah kita Iya. ya. Betul. Nah, mungkin tadi kan sempat disinggung terkait subjek ya. Iya. Nah, selain subjek kan di pajak itu ada objek juga ya. Iya. Nah, objek itu apa aja sih, Mas? Objek pajak. Objek ya tentunya ya duit Mas, penghasilan Uangnya ya, ya. penghasilannya. Penghasilannya ya. Nah, penghasilan itu kan ada hitungannya berapa persen dari penghasilan itu untuk bayar pajak gitu. Secara garis besar seperti itu. Iya. Jadi intinya objeknya itu si uangnya itu sendiri ya. Iya, benar. Penerimaan pajaknya itu ya. Uang atau barang tapi barangnya dinilai dengan nilai uang gitu. Nah saya baru tahu nih Mas. Kalau yang barang itu biasanya seperti apa yang jadi objek? Barang itu kalau di istilahnya di perpajakan itu seperti natura kayak gitu Mas. Natura. Kayak fasilitas gitu. Iya. Nah, contohnya nih, kalau karyawan memperoleh fasilitas perumahan Iya. dengan nilai sewa per bulan udah di atas 2 juta per bulan, nah itu dianggap penghasilan juga walaupun bukan uang yang dikasihin. Iya. Contohnya nih 3 juta ongkos buat nyewa kosannya per bulan. Nah 3 juta itu dipajakin juga Mas, sebenarnya kayak gitu. Ya. Jadi dia yang diterima dia itu sudah dipotong pajaknya itu ya. Iya. Kurang lebih begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin terkait ini juga Mas, yang mungkin banyak yang orang bingung ya masyarakat umum tuh. Kita kan ada pajak pusat sama ada pajak daerah. Ah iya, itu sempat viral. Ya, itu kira-kira mungkin bisa dijelaskan Mas gimana perbedaannya mungkin yang dasar-dasarnya seperti itu. Ya, oke. Kalau pajak pusat itu Tobelovers, pajak pusat itu adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Gitu. Kalau pajak daerah, ya pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat ya kaitannya dengan APBN, pajak daerah kaitannya dengan APBD. Oh, bedanya di situ ya. Iya, APBN dan APBD-nya. Iya, benar. Kalau contohnya Mas Asrul, pajak pusat sama pajak daerah nih, contohnya tuh kayak gimana Mas contohnya? Pajak pusat nih contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ya. Kemudian pajak penghasilan atau PPH, itu PPH. pajak pusat. Untuk pajak daerah seperti retribusi, atau pajak restoran, pajak hotel, dan lain sebagainya. Pajak daerah itu banyak macamnya sih. Iya benar. Biasanya kalau kita ke beberapa restoran dan hotel kan suka ada banner ya itu. Iya, Sudah dipotong pajak gitu ya. benar. Itu berarti masuknya ke pajak daerah ya. Pajak daerah itu daerah. duitnya masuk ke pemerintah daerah. Ke Pemda ya. Nah, ya. Nah, kita jadi lebih tahu nih mana bedanya pajak pusat sama pajak daerah nih. Iya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya, Tobelovers. Iya. Nah, saya mau nanya lagi nih Mas. Nih biasanya kita nih selaku PNS itu kan nerima gaji ya. Nah, di gaji itu kan ada potongan pajaknya ya Mas. Iya, benar Mas. Nah, itu kan biasanya kalau kita nerima itu udah otomatis dipotong ya. Jadi kita udah nggak ngitung sendiri. Nah, kalau boleh tahu perhitungannya sendiri itu seperti apa sih Mas? Cara ngitungnya? Kalau pajak atas gaji itu di administrasi perpajakan namanya PPh pasal 21. PPh pasal 21. Ya, jadi penentuan
besaran pajak yang dibayar tergantung dari dua jenis Mas, yaitu besaran penghasilan itu sendiri dan status pernikahan si wajib pajak. Oh ya. Jadi kalau si wajib pajak, antara si wajib pajak yang sudah menikah dan yang belum menikah itu tentunya berbeda tarifnya. Yang sudah menikah tarifnya lebih kecil gitu. Ya. Karena Oh, lebih iya, benar. yang ditanggung tuh lebih banyak Mas ya. Misalnya ada istri, Iya. anak Iya, kayak gitu ya benar, Mas iya, ya. benar. Apa jumlah anak juga pengaruh? Pengaruh Mas. Pengaruh juga ya. Berarti jumlah anaknya ini hanya jumlah anak yang tertanggung di gajinya ya. Iya, maksimal 3 orang. Kawin 2 anak, kawin 1 anak gitu Iya ya. benar. Kalau udah 4 Udah nggak berarti bisa. 3 aja maksudnya. Tiga aja, Yang iya, satunya enggak. Iya. Kalau mau nambah ya nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Cuman enggak tertanggung saja Iya, gajinya. iya. Tertanggung. Nah, kalau perhitungan kayak gini Mas itu dia juga berlaku buat yang selain PNS nggak Mas? Contohnya kayak mungkin Polri atau TNI Oh iya, atau tentu. bahkan honorer kayak gitu Mas. Tentu itu berlaku. Termasuk Sama. BUMN swasta juga ya. Iya benar. Sama juga ya. Itu untuk yang pegawai tetap tapi Mas ya. Pegawai tetap yang pegawai tetap dengan penghasilan rutin. Oh. Nah, Iya, iya. ada juga penghasilan yang dikenakan PPh final. Tahu nggak maksudnya? Seperti Mas? apa tuh Mas? Saya nggak tahu. PPh final itu maksudnya yang dipotong bukan karena penghasilan rutinnya dia. Oh, iya iya iya. Seperti honor kegiatan. Honor kegiatan. Gitu, Iya, untuk iya. PNS. Iya, iya. PNS golongan 2 kan 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Oh iya. Itu untuk PNS ASN lah. ASN, TNI Polri. TNI Polri juga Iya, masuk, TNI ya. Polri juga. Gitu Mas. Oh, iya 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 iya. Jadi pajak itu ya kalau mau dipahami langsung sekaligus memang butuh waktu Mas ya. Iya. Nah, ya. Perhitungannya Jadi, memang agak sedikit rumit ya. ya, sedikit Makanya ada rumit. KPP di sini yang membantu untuk menghitung Nah, pajaknya ya, ya. benar Mas, benar. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya mau tanya-tanya terkait pajak, mungkin bisa ya langsung ke kantor pajak ya. Bisa. Bisa Ingat, juga ya. pajak Tobelo bukan KPPN. Bukan ke KPPN ya. Iya. Betul. Tapi kalau Iya. nanya ke sini ketemu saya nanti saya bingung nih. Wah, cara ngitungnya gimana nih? Pasti nanti paling nanti saya nelpon Mas Asrul. Kita arahkan ke yang lebih ahli gitu Mas Tobal ya. Iya, iya. Oh iya Mas, tadi kan juga disebut untuk perhitungan honor ya. Honor itu berarti termasuk misalnya non PNS yang menerima honor itu juga. Misalnya kayak kemarin di KPU itu kan ada KPPS itu ya. Iya. Itu kalau memang besarannya masuk ke PTKP, tidak masuk PTKP itu dikenakan pajak juga ya. Oh, kalau di atas PTKP. Iya, misalnya. Kalau udah di atas PTKP itu dikenakan Dikenakan pajak. pajak. Kalau di bawah PTKP Itu enggak belum. dikenakan. PTKP, Meskipun dia enggak rutin. iya benar. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ya. Itu untuk petugas, contohnya petugas KPPS ya. Ya. Oke, nah mungkin sebelum lebih lanjut terkait kerjaan nih, udah semakin dalam kita bahas terkait kerjaan. Saya mau nanya dulu nih, Mas Asrul kan asalnya dari Makassar ya. Iya Mas, Nah. pasar saya. Penempatan di Tobelo itu kemarin di sini tuh karena promosi sebagai fungsional ya. Ya betul. Nah, waktu promosi itu apa ada preferensi yang memilih Tobelo atau langsung ditempatkan gitu aja, Mas? Ya mungkin hampir sama dengan teman-teman KPPN ya. Oh iya, mirip ya. Secara sepihak kita ditempatkan di Tobelo. Iya, iya, iya. Ya. Karena itu udah kita kan udah tanda tangan ya, siap Iya. ditempatkan di mana Ketika saja menjadi di PNS kan kita seluruh Indonesia. kita sudah terima siap. saja. Iya. Ini juga semua Tuhan yang menentukan. Betul, Betul. betul. Rezeki kita dari sini ya kita ke sini. Iya. Nah, gitu Mas. Kita kan udah namanya udah digaji oleh negara ya. Iya. Yang penting kita patut bersyukur terus saja sih, Ya. menurut saya. Yoi. Nah, mungkin ini Mas Asrul, sebelum jadi penyuluh nih, atau mungkin ini penyuluh ini beda sama pelaksana kan Mas ya? Iya, beda Mas. Nah itu sebelumnya tuh Mas Asrul juga pelaksana juga atau di seksi mana kayak gitu Mas? Oh ya, sebelum jadi penyuluh di Tobelo, saya pelaksana. Pelaksana seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Maros. Oke. Ekstensifikasi itu kebetulan tugasnya hampir sama dengan penyuluh. Oh gitu. Nah, itu salah satu yang membuat saya berminat untuk jadi penyuluh. Gitu. Karena udah terbiasa kan. Iya, 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 iya. Jadi dari pekerjaan yang sebelumnya waktu masih di pelaksana tuh sama penyuluh ini Iya, nggak jauh berbeda Mas ya? iya benar. Berapa lama tuh Mas jadi pelaksana di seksi itu? Di pelaksana di seksi ekstensifikasi sejak tahun 2000 berapa ya? Udah lama banget sebelum Covid.
2018 kalau nggak salah. 18. Ya, 18 COVID-19. sampai 2021. 3 tahun saya pelaksana Sebelum di COVID seksi. kan berarti dari 18 ya. Iya. Penempatannya kapan Mas? Di mana Pertama nih? kali penempatan Oh, tahun TMT. tahun berapa? Oh, pertama Oke, kali iya. jadi pegawai. Iya. Oh iya. Saya penempatan pertama kan di Timika. Itu tahun 2008. 2008 ya. Berapa tahun lalu? Iya, udah lama 15 tahun banget lalu ya. ya kalau nggak salah ya. Iya, 15, 16. 2008. Kemudian pindah ke Maros tahun 2014. Ya, gitu. Lumayan lama juga ya di Timika ya. Lumayan 6 tahun. Iya, Di DJP tuh kayak gitu, Mas. iya, iya. Kalau pelaksana rata-rata 6 tahun. Iya, iya, iya. Baru Tapi bisa alhamdulillahnya langsung ke home base ya. Iya, itu, Mas. Ya, Cuman promosi dimutasikan lagi keluar Ah, ya. benar. di Tobelo. Sudah jadi resiko. Oke. Gitu. Jadi mungkin ini Mas Yuda juga. Ini lokasi kita kan berbeda sama sebelumnya ya. Ini Betul. kita ada di mana sih Mas Yuda? Jadi kita ini lagi ada di Cafe VN. Apa itu sebenarnya Cafe VN, Mas Nopal? Nah, KPPN itu kafe yang ada di KPPN. Ya. Gak ada kepanjangan lah, asal-asalan aja Mas Yuda buatnya. Memang Cafe VN ya. Jadi di sini ya, kita bisa nyantai-nyantai lah. Kalau misalnya kita lagi istirahat atau pulang kantor, Oh, iya, kita mau iya, ngopi, ya kita bisa nggak jauh-jauh lah, tinggal turun ke bawah aja ke Ya, basement. tapi usah naik. ada bedanya sama kafe-kafe biasanya. Apa tuh, Kalau Mas? di sini kita bikin sendiri. Oh, kopinya. gitu ya. Nah, tapi khusus malam ini spesial kita sediakan nih minumannya. Ih, asik. Pasti. Jadi kita di sini sudah menyewa satu orang bartender nih. Mungkin bisa kita panggil Mas Mario. Woi, mantap. Ini bartender kita malam ini. Nah, mungkin mau pesan minum Mas? Ya. Saya mau pesan kopi gula aren 1. Mas Asrul mau apa? Ada yang ini minuman apa aja sih, Mas? Selain kopi ada nggak? Selain kopi ada. Apa aja? Milkshake ada nggak milkshake? Ya ada. Ya udah itu aja. Milkshake Iya. 1. Nah, kalau saya ini aja Mas Mario. Karamel macchiato tapi gulanya dikitin ya. Ya, iya. Jadi Mas Mario ini serba bisa ya kita request. Dan jadinya cepet Mas. Oh gitu Ya. ya. Wih. Oke, mungkin sambil menunggu dibuatkan minuman oleh Mas Mario, kita lanjut ngobrol lagi ya. Boleh, Oke, boleh. Oke, nah mungkin saya mau bahas lagi soal terkait kerjaan nih. Nah, jadi kami di KPPN ya, khususnya saya selaku CSO ya yang sering bersinggungan langsung, itu kan kami itu biasanya bersinggungan langsung dengan satker-satker yang merupakan kantor vertikal dari kementerian. Seperti itu. Ya. Tapi, oh ini udah ada Mas. Wih, Wih, cepet banget. Cepet banget ini. Luar Mas Mario. biasa. Itu apa Mas Mario? Karamel Ini macchiato. yang karamel ya Mas. Dijelasin dulu dong, dijelasin dulu Iya, apa iya, nih. Oke, oke. Sibuk dia Mas. Karena kemarin Mas Mario ini juga salah satu tombak utama dalam pembangunan WBBM. Oh, asal. Iya. Jadi serba bisa. Betul. Ini apa, Mas Mario? Oh, ini punya Mas Asrul. Milkshake ya? Ya. Ini yang kopi gula aren. Oke, wah. Terima kasih, Mas mantap. Mario. Ekspres banget pelayanannya. Cepet banget ini. Luar biasa. Cepet banget bikinnya ya. Pantas bisa set IWBK. Asik. Pelayanan prima. Pelayanan prima. Totalitas bersih loyal. Disingkat Tobelo. Iya, 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 iya. Oke. Nah, sampai mana tadi? Nah, Sampai- jadi saya kan selaku CSO ini biasanya bersinggungan dengan biasanya paling sering itu oleh kantor vertikal pemerintah pusat. Oh iya, iya, iya. Nah, biasanya ya seperti kantor-kantor yang ada di daerah, misalnya Kejaksaan, Polres dan lain sebagainya. Salah Termasuk satunya KPP KPP, Pratama ya. KPPN juga sebagai satker. Nah, jadi yang saya urusi itu hanya yang sumber dananya dari APBN, termasuk juga ada beberapa kantor Pemda yang menerima dana tugas pembantuan dari APBN, itu juga masuk ke situ. Nah, kemudian instansi pemerintah ini kan perlakuannya beda ya secara perpajakan dengan masyarakat umum ya, sudah pasti beda ya. Iya, ada bedanya. Nah, itu kan dia masuknya di pajak instansi pemerintah ya. Iya. Nah, berarti kan si bendahara di masing-masing instansi itu kan juga melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ya, Mas. Nah, Iya, benar, Mas. itu kira-kira pajak apa aja sih yang dipungut oleh bendahara-bendahara ini? Jadi bendahara-bendahara ini kaitannya dengan
APBN berarti Mas ya, Iya. kan vertikal, Iya. instansi vertikal. Ya Iya. tentunya yang ada kaitannya dengan APBN. Yang tentunya ada kaitannya dengan pajak pusat, Pajak bukan pusat. pajak daerah Mas ya, pajak Oh, pusat. iya, iya, Jadi iya. pajak yang dipotong PPN atau PPNBM dan PPH. Jadi dua Oke. jenis pajak itu. Oke. Tapi mungkin PPNBM di sini agak jarang ya, Ya jarang. karena memang dipanya juga terbatas ya. Iya Kalau benar mau beli Mas. barang mewah tuh enggak. Kebanyakan sih hibah ya Iya, dari kantor pusatnya. Dan memang kebutuhannya juga enggak terlalu butuh lah Iya, barang mewah bener. seperti itu ya. Tapi mungkin penasaran aja sih ini Mas. Pernah nggak Mas ada PPNBM di sini Mas? Sampai saat ini kalau pengalaman saya sejak 2021 belum pernah ada. Belum pernah ya? Belum pernah. Nggak tahu tahun sebelumnya atau mungkin tahun depan mungkin ada, tapi selama saya di sini belum pernah ada yang saya dapat PPNBM. Iya, iya. Oke. Tapi apa mungkin ada juga dari masyarakat umum, mungkin dari pengusaha itu? Pernah ada juga ya kalau dari situ? Karena saya kan tugasnya kebanyakan di penyuluh ya, ke penyuluhan edukasi. Oh iya, beda. Mungkin kalau teman saya yang fungsinya sebagai AR, akun representatif, ada juga tuh jabatan Iya. representatif Mas. Mungkin ada, Oh, mungkin tapi selama saya berhadapan dengan wajib pajak secara langsung, nggak ada. belum ada yang saya hadapi. Iya. Oke. Gitu. Nah, mungkin kita balik ke yang tadi nih Mas. Tadi kan bendahara juga dia berkewajiban untuk menyetor juga Mas ya. Iya, benar. Nah itu dia ada batas waktunya nggak Mas? Kayak harus disetorkan maksimal berapa hari kayak gitu Mas? Menyetor pajak ya, iya. Kan instansi pemerintah itu kan ada 3 jenis Mas ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Oke. Nah, untuk pemerintah pusat dan daerah itu batas setornya untuk PPN dan PPH ya. PPN dan PPH adalah tanggal 7 hari sejak tanggal pembayaran. Kalau pakai mekanisme pembayaran uang persediaan. Oke. Kalau pakai LS ya pada Langsung saat dipotong. itu juga langsung. Ya langsung dipotong ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah sudah tidak asing lagi ya, terutama di bagian keuangan dengan mekanisme UP, uang persediaan, dan LS langsung yang tadi disebutkan oleh Mas Asrul ya. Iya. Jadi perlakuannya juga beda ya, karena kalau LS itu kan di SPM-nya langsung dipotong ya. Langsung. Jadi langsung Pada aja. saat itu Iya. juga nggak bisa kabur. Tapi kalau UP berarti 7 hari ya. 7 hari sejak tanggal pembayaran. Nah, kalau misalnya lebih dari itu dikenakan sanksi atau denda nggak Mas? Ada Mas. Sebenarnya ada ya. Ada ya. Ada hitungannya. Itu seperti apa hitungannya kalau boleh tahu? Jadi kalau terlambat menyetor itu istilahnya sanksi bunga. Sanksi bunga. Nah, terlambat menyetor dikenakan sanksi bunga. Hitungannya itu kalau dulu kan aturan lama itu 2% per bulan keterlambatan. Misalnya terlambat 2 bulan, jadinya kan 4% dari yang harus dia bayar. Nah, ya, Itu ya. sanksinya. Tapi kalau sekarang sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu undang-undang dari turunannya Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat viral pada saat itu. Jadi sanksi bunga itu bisa dibilang jadi turun Mas. Dan nilainya nggak tetap 2%. Dia tergantung KMK yang menentukan sanksi bunganya itu. Adalah hitungannya. Jadi bisa beda-beda ya. Bisa beda. Iya, Bulan ini mungkin hanya sekian persen, tapi bulan depan mungkin naik. Beda lagi, naik lagi. Tergantung tingkat suku bunga ini juga Bank Indonesia. Berarti secara keseluruhan lebih fair lah ya, karena memperhatikan tingkat suku bunga juga ya. Benar Mas. Lebih fair play lah untuk Iya. Untuk pengusaha bisnis. ya, untuk bisnis ya. Mungkin ini Mas Yuda kan juga pernah pengalaman jadi bendahara ya Mas. Oh, iya. Di KPPN sebagai Satker. Pernah. Nah, biasanya kalau ada setoran gimana? Mungkin bisa di-sharing-sharing Mas Yuda. Ya mungkin kalau dari saya sebagai pengalaman bendahara ya di KPPN Tobelo itu kan itu ya pernah memang pakai 2 metode. Yang pertama kan dari uang persediaan, di mana kita belanja dulu, terus habis itu nanti pajaknya baru disetorkan kayak gitu Mas ya. Sama yang LS. Jadi kalau yang LS tuh memang sudah dari awal kita mengajukan SPM-nya istilahnya itu dia udah ada potongannya gitu. Jadi udah yang kita terima atau yang udah dicairkan dari SPM LS itu dia udah bersih, udah neto kayak gitu. Satu kali proses gitu Mas ya. Iya betul. Kalau LS lebih simpel berarti. Lebih enak juga sih dari sisi bendahara juga karena nggak perlu nyetorin lagi gitu kan, karena udah dipotong aja langsung kayak gitu sih.
Mending LS aja semuanya Mas. Kalau bisa begitu Mas juga Mas memang. Iya sih, Kayak karena gitu, memang simple. kalau dari peraturan di Perben sendiri kan di PMK 62 itu memang lebih diutamakan LS sebenarnya Mas. Iya. Iya. Di UP itu sebenarnya untuk belanja-belanja tertentu misalnya belanja rutin, ATK dan lain sebagainya sebenarnya seperti itu. Iya, Diutamakan potensi LS. kalau UP ada potensi hilang pajak juga Mas, kan siapa tahu lupa. Iya betul, Iya, sangat beresiko betul. itu ya. Iya. Penerimaan yang harusnya ada jadi malah Iya. berkurang penerimaannya. Lupa atau mungkin salah hitung juga kan Iya, itu juga iya, salah iya, satu benar. resiko ya. Nah, benar Mas. Kalau misalnya emang langsung dipotong dari SPM-nya itu udah aman lah. Dan lebih clear kayak gitu. Soalnya kalau di SPM kan pastinya penerimaan SPM-nya kan masuk ke KPPN. Nah biasanya kami tuh ngecek Mas, kira-kira ini harus ada potongan pajaknya nggak sih? Biasanya kalau yang harus ada potongan tapi nggak dipotong itu biasanya kami tolak, minta dipotong dulu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Lebih tertib lah ya. Ya, Lebih tertib juga sih, ya betul. Iya. Terus ini Mas Asrul, kalau misalnya nih kan sebagai bendahara-bendahara ya, itu kan yang pasti kan kita tadi juga ada memungut dan menyetorkan pajak. Nah Iya. itu bendahara itu kira-kira ada kayak SPT-nya sendiri nggak Mas khusus untuk instansi pemerintahnya ini? Oh iya, ada Mas. Malah sekarang sudah online Oh iya semua. gitu ya. Untuk bendahara instansi pemerintah itu Hmm. bisa dibilang dia sangat apa ya, kami sangat menspesialkannya gitu. Jadi semua pelaporan, pembuatan kode billing, pembayaran gitu, semua bisa online. Sudah online Mas ya? Iya, pelaporannya namanya SPT unifikasi. Oh, oke Iya. oke. Untuk masa doang, tapi kalau SPT tahunan untuk instansi pemerintah kan nggak wajib. Ah. SPT masa aja. berarti tahunan itu nggak wajib kalau instansi ya? Iya, khusus Saya instansi baru Mas tahu ya, bukan tuh. pegawainya. Iya, Kalau Iya. pegawainya tetap Pegawai wajib. wajib. Pegawai Iya. tetap wajib. Ya, kita kan tiap tahun ya biasanya diingetin tuh kalau mau telat ada email dari DJP tuh. Iya, iya, itu rutin kita Diingatkan dia, ini, kita apa ya? Nyebar emailnya. Nah, terutama kan kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan ya, harus lebih tertib juga lah. Kita memberi contoh ke masyarakat. Ya, biasanya kita deadline-nya lebih maju. Iya. Biasanya Februari kita Mas, padahal kan masih Maret tuh sebenarnya. Betul. Biasanya kalau nggak nyetor tuh dipantau dari pusat tuh, nggak buat SPT tuh. Iya. Biasanya namanya langsung keluar tuh. Wah, langsung Ini yang kena belum banget ya, lapor. gitu. Iya. Ayo lapor. Mungkin ini ya udah ada minuman nih dari Mas Mario. Oh iya, udah dingin nih. Boleh, boleh. Udah dingin karena memang dingin. Karena emang dingin ya. Selain minuman nih Mas Nopal sama Mas Asrul nih, kita juga ada nih produk UMKM binaan kita nih. Iya, udah Binaan dari KPPN Tobelo. Dari mana aja tuh Mas Yuda? Di sini dia ada kacang ya. Ini kacang dari UMKM lokal sini dan juga ada juga yang dari sirup pala. Wah, buah khas Maluku. Betul. Pala. Kepala. Kok bisa jadi sirup juga ya ternyata ya. Kirain cuma bumbu doang. Wah, enak. Pala Mas ya, tapi bukan kepala ya. Mungkin ya takut salah nanti. Nah, ini nih sirup pala ini juga banyak manfaatnya, Mas. Wih, apa aja tuh Apa Mas? aja tuh? Nah, itu kalau dari yang saya tahu nih ya, itu katanya bisa membuat tidur menjadi lebih nyenyak juga. Jadi mungkin teman-teman yang sulit tidur nih, bisa beli nih sirup pala supaya Bisa tidurnya banget ya. bisa lebih nyenyak. Mungkin buat teman-teman yang kesulitan tidur, yang mikirin kerjaan ya pusingnya, susah tidur, minum sirup pala. Ya. Betul sekali Mas Nopal. Ditambah rasanya enak loh. Iya, iya. Enak, saya juga suka ini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin jangan diminum siang-siang ya mas, karena jadi ngantuk. Sirup pala Sirup pala itu bikin ngantuk mas. Oh gitu. Ya, Resepnya kayak makan nasi padang gitu. Iya iya iya. terutama pas jam kerja gitu kan takutnya tidur waktu kerja kan. Istirahat Jangan siang juga kan, ya, minum Tobe sirup lovers. pala. Makan siang makan nasi padang, minumnya sirup pala. Wah, Udah tidur itu sampai fix, sore. fix tidur itu. Selesai. Oke, mungkin tadi kan kita udah masuk ke pembahasan terkait pajak instansi pemerintah ya. Iya, Mas. Nah, mungkin saya mau kasih satu contoh kasus nih yang paling sering dihadapi ya oleh satu satker. Nah, misalnya kalau mungkin yang sedang saat ini juga dijalani oleh KPP ya. Misalnya di suatu kantor itu ada pembangunan renovasi gedung nih misalnya. Oh, Misalnya iya. ada renovasi nih. Kantor saya tuh. Nah, itu dia. Ini yang mau saya tanyain juga. Iya, Nah, di situ kan dalam pelaksananya itu kan ada jasa konsultan, terus ada juga pelaksana, ada juga pengawas. Ya. Nah, nanti kalau kegiatannya seperti itu pajak yang dibayar itu apa saja dan siapa yang memotong dan kemudian mungkin untuk perhitungannya seperti apa, Mas? Oh iya.
Untuk konstruksi itu dikenakan pajak namanya PPh final atas konstruksi. PPh final ya. Nah, iya. Nah, untuk konstruksi ini ada pembagian-pembagiannya Mas Noval. Untuk konsultan, baik itu perencana maupun pengawas, itu dikenakan PPh 3,5% 3,5 dari dasar ya. pengenaan pajaknya. Iya, iya. Tidak termasuk PPN ya, dasar pengenaan pajaknya Iya, iya. doang. Iya, iya. Dan bersifat final Mas. Jadi artinya pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan di SPT tahunan. Oh, Jadi PPh final itu berarti tidak diperhitungkan di SPT ya? Iya, tidak bisa menjadi pengurang pajak di Iya, akhir iya, tahun iya, nanti. iya, iya. Oke, oke. Pokoknya setelah dipotong ya udah, bayar ya udah. Iya, iya. Nah, terus untuk si pelaksana konstruksi, untuk kalau dia berkualifikasi usaha kecil, itu tarifnya 1,75% dari dasar pengenaan pajak. Oke. Kalau untuk kelas kualifikasinya itu menengah dan besar, itu 2,65%. Jadi tergantung kualifikasi ya? Iya benar, Iya, 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 iya. tergantung kualifikasinya. Nah, kalau misalnya nih Mas, itu kan tadi setoran pajak ini tergantung jenisnya itu kan akunnya juga beda ya? Iya. Nah, misalnya yang tadi nih, kita pakai contoh yang tadi aja kita lanjut. Misalnya renov gedung nih, yang mana itu ada pengawasan, pekerjaan, dan pelaksana ya. Nah, Iya. itu kan PPh final. Tapi kalau misalnya si bendaharanya itu mungkin belum paham, dia langsung pakai misalnya akun PPh 23. Oh iya, Nah, itu kadang gimana, terjadi Mas? kayak gitu Mas ya emang. Kadang Sering terjadi kayak gitu. Ya kalau ternyata setelah administrasi terlaksana, ternyata baru diketahui, wah salah nih, salah jenis pajak. Di administrasi perpajakan dikenal dengan istilah pemindah bukuan pajak. Pemindah bukuan artinya memperbaiki jenis pajak yang salah ke pajak yang benar. Gitu. Biasanya pemindah bukuan itu ada periodenya atau bisa langsung ketika terjadi kesalahan? Bisa langsung ketika terjadi kesalahan, nggak ada periode-periodenya. Hanya dikasih kesempatan kepada bendahara atau siapapun itu wajib pajak untuk memperbaiki pembayaran yang salah. Iya, ya. Baik itu jenis pajaknya, besaran pajaknya, dan lain-lain. Oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya bendahara tuh ada sadar gitu ya, misalnya ada salah catat atau salah store dari pajaknya, atau ya langsung aja segera diajukan pemindah bukuan itu ya Mas Iya, Asrul ya. langsung aja, nggak usah pakai lama Oke. sebelum jadi masalah kan. Tadi itu kan misalnya kalau jadi salah akun ya. Nah, terus misalnya kalau dia ternyata salah tarif. Jadi misalnya tadi kan berdasarkan kualifikasi kan beda-beda ya. Ya, Nah, misalnya untuk pekerjaan konstruksi itu dia harusnya dibayar 1,75 karena kecil ya. ya. Nah, kualifikasi ternyata dia kecil. pakai tarif yang menengah 2,65, berarti kan lebih tuh. Iya, itu lebih bayar berarti. Perlakuannya gimana, Mas? Nah, Apakah sama juga pakai yang tadi? nah, sama. Jadi bisa menggunakan sistem pemindah bukuan, mekanisme pemindah bukuan, atau kalau memang kelebihannya itu nggak tahu mau dipindah bukukan kemana, ya udah minta pengembalian pajak aja. Oke, Pengembalian SPMKP pajak. ya biasanya. Iya, pakai SPMKP nanti iya, endingnya. Oke, oke, oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kasusnya kebalik nih, harusnya menengah 2,65 tapi dia pakai kecil, berarti kan kurang. kurang. Nah, itu gimana tuh, Ya, Mas? bayar lagi. Kekurangannya berarti, Mas. bayar Iya, lagi. Kekurangannya bayar lagi. Cara bayarnya gimana, Mas? Pertama-tama bikin kode billing pembayaran pajak. Itu semua yang seperti tadi saya bilang bisa dilakukan secara online. Permintaan kode billing pajak yang baru. Ya, ini bikin kode billing pajak dengan pembayaran yang sebesar kekurangannya itu. Oh, Misalnya masih harus bayar 1 juta, ya bikin kode billing pajak sebesar 1 juta. berarti jadinya dia dalam satu setoran pajak tuh ada 2 billing ya karena kurang itu ya. Iya benar. Nggak apa-apa Bisa, itu ya? nggak masalah. Ya, yang penting terbayar pajaknya ya. Iya, yang penting terbayar. Yang salah kan kalau dibawa lari. Oh, bahaya itu. Jangan sampai ya. Nah, Mas Asrul, ini saya juga mau tanya nih. Misalnya kita kasusnya nih, kita sebagai instansi ya, mau ada pengadaan sepeda motor. Nah, itu kira-kira pajak yang dikenakan atas pengadaan sepeda motor itu apa aja Mas Asrul? Oh iya, untuk pengadaan sepeda motor itu kan barang ya. Ya, Dikenakan PPh pasal 22. dua-dua. Kalau konstruksi tadi kan PPh final pasal 4 ayat 2. Oke. Kalau pengadaan barang PPh pasal 22. Besarnya 1,5% dari dasar pengenaan pajak.
1,5% Mas ya dari Iya, dasar pengenaan pajak. 1,5%. Oh, oke. Nah, terus kalau misalnya nih dari vendornya itu mereka udah menyetorkan pajaknya. Nah, terus kita tuh dari bendahara tuh perlu nyetorin pajaknya lagi atau gimana Mas kira-kira tuh prosedurnya? Kira-kira. Oh iya, kalau mekanisme yang aslinya kan pajaknya itu dipotong, untuk PPh dipotong ya, untuk PPh dipotong, untuk PPN dipungut, Oke. itu kan oleh pemerintah, oleh instansi pemerintahnya. Mm-mm. Kalau ternyata si rekanannya ini udah bayar sendiri, ya sebaiknya yang udah dibayar si rekanan ini dipindah bukukan aja. Oh, Dipindah gitu. bukukan. Yang dipindah bukukan itu nama NPWP si penyetor, si pembayar. Oh, I Dari see. nama rekanan menjadi bendahara. Itu aja diperbaiki secara administrasi aja. Berarti Penyetorannya nggak usah diminta kembali. Berarti sebenarnya tuh yang mungkin koreksi kalau salah Mas ya. Kalau yang berkewajiban untuk melakukan pemungutan dan penyetoran pajak itu sendiri tuh dari bendaharanya yang melakukan pembelian motor itu Mas ya. Iya benar. Oke, oke, Supaya oke, tertib, oke, oke. tertib administrasi seperti itu. I see. Walaupun sebenarnya ya yang penting kan pajaknya Ya, dibayar. yang penting masuk ya bener ya. oke, Tapi mungkin ini Mas ya, kalau pajak yang dari dipotong oleh bendahara dengan pajak yang dari vendor selaku pengusaha kan sebenarnya beda ya. Beda ya. Berarti itu kan beda pajak lagi ya, beda perlakuannya ya. Beda. Kalau untuk vendor itu Mas, dia kan hitungan pajaknya itu penghasilannya setahun. Berdasarkan penghasilannya setahun keuntungannya. Oh. Nah, setelah dihitung oleh si vendor di SPT tahunan, contoh nih, ternyata pajaknya yang harus dibayar adalah 10 juta berdasarkan SPT tahunan itu. Tapi di tahun berjalan kemarin sudah ada pajak-pajak yang dipotong dan dipungut oleh si Vendor tadi. rekanan, rekanan. si pemerintah. Pemerintah. Oh Nah, iya. contohnya udah dipotong 9 juta. Iya. Jadi sisa 1 juta doang yang dibayar. Oh, berarti selisihnya aja. Selisihnya Oke, aja. oke. Kalau bayar lagi ya double, kasihan. Double ya, double bayar Rugi ya. nanti bangkrut, kasihan. Gitu Mas. Seru banget sih ini sebenarnya pembicaraan tentang pajak ini ya, karena ini juga banyak banyak pihak yang terlibat nih dari masyarakat juga, vendor, bendahara instansi, termasuk dari kita di pegawai KPPN dan KPP juga Mas ya. Dan sejauh ini yang kita bahas nih baru instansi pemerintah ya, belum yang umum juga ya. Iya, masih banyak. Dari instansi pemerintah ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita ulik sebenarnya ya. Banyak banget. Banget. Aturan pajak itu sangat banyak Mas. Iya. Nah. Oke, nah mungkin biar nggak terlalu mumet kita Ngopi dulu ya, ayo. Kita ngopi Ngopi lagi. Biasanya Mas Asrul juga suka ngopi Mas? Kalau malam sebenarnya saya nggak suka ngopi, makanya saya nggak pesan kopi. Oh iya. Mixek ya Takut tadi. nggak bisa tidur. Takut nggak bisa tidur ya? Iya. Kalau kita dulu lumayan sering ngopi ya, Yud. Oh, Lumayan gimana sih. Mas ngopinya? Dulu itu ada kafe Marsroom tapi udah tutup. Oh iya. Dekat iya, rumah iya. dinas tuh. Oh iya. Iya, soalnya kebetulan deket juga sama rumah dinas KPPN Jadi kan. anak-anak sering ke situ. Jadi sering juga main ke sana. Oh, iya, Mas iya, sekarang karena udah tutup, jadi agak jauh ini kafenya kalau mau ini. Jadi Karena males juga mending di rumah. iya betul. Tapi sekarang kita lebih sering di sini ya. Lebih sering di sini kantor ya. jadinya. Iya. Jadi enak sih, Udah ada kafenya juga. gak jauh-jauh. Nah, Hmm, tapi Mas kalau misalnya kayak weekend gitu Mas, biasanya di Tobelo nih kemana Mas? weekend. Iya, weekend. Kalau dulu waktu beberapa bulan lalu saya senangnya ke pantai sih. Ke pantai ya. Di Tobelo ini bagus-bagus. Betul. Nah, tapi seiring waktu berjalan ya mungkin rasanya udah agak bosan ya. Iya. Jadi ya udah ke kantor atau kemana gitu selain ke pantai. Mungkin bulan-bulan depan kalau udah bosan di kantor dan tempat-tempat lain ya mungkin ke pantai lagi. Betul. Gitu aja, tergantung mood aja. Tergantung mood aja Mas ya. Kalau Mas Yuda gimana? Sama sih Mas. Kayak dulu waktu penempatan kan awal-awal tuh, wah memang luar biasa sih pantainya, alamnya gitu kan. Kalau ngelihat air lautnya jernih kayak gitu tuh rasanya pengen nyebur aja Mas sebenarnya Mas. Iya. Kayak gitu. Cuma makin kesini kan udah hampir mungkin bisa dibilang udah banyak tempat yang didatengin. Jadi ya pergi nggak ya gitu. Tapi pantainya emang bagus ya. Luar biasa Mas emang pantainya. Kalau Mas Nopal gimana nih Mas Nopal nih? Sebagai orang yang bisa dibilang asli sini sebenarnya kan Mas Nopal ini. Sebenarnya bisa dibilang asli sini ya, Maluku Utara. Cuman saya ke Tobelo ini baru pertama pas penempatan ini baru ke Tobelo. Nah, jadi memang mungkin seperti Mas Yuda juga sebenarnya. Jadi pas awal-awal itu saya sering banget tuh ke pantai tiap weekend. Bahkan dulu itu tiap sore
pulang kantor jam 5 misalnya kalau udah nggak ada kerjaan, Hmm. itu ke Pantai Luari biasanya pakai motor. Wih, Karena luar biasa. ya, saya suka motoran juga. Biasanya pas weekend touring-touring kita ke Talaga Paca atau kemana gitu. Tanjung Jeri, Ternate Jere, dan Pulau Loda, Ternate juga. Bahkan ke Morotai juga lumayan sering. Wih. Cuman memang air-air ini ya mungkin sama ya, gitu. Siklusnya sama ya. Siklusnya Jadi sama. sering keluar, terus ada fase-fase di mana kita pengen di rumah aja, terus Iya, keluar lagi. tergantung mood, Mas, ya. Iya. Ya begitulah. Begitulah. Yang penting enjoy ya. Enjoy aja. Tapi jaga kesehatan, Mas. Betul, itu yang Betul. paling penting. sama apa? Well-being. Oh iya, will be Treasury will be program. Apa Iya. itu? Jadi di kita itu di perbendaharaan developers itu ada namanya well-being program. Itu untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan. Oh iya iya iya. Nah, itu salah satu caranya itu disediakan sarana konsultasi, Mas. Jadi ada psikolognya. Oh gitu. Iya, Wih, kalau di kita ada. Betul. Mungkin kalau di DJP ada seperti itu juga nggak, Mas, saat ini? ada juga sih, Mas. Ada juga ya? Heeh. Sama Ada mungkin. disediakan saluran telepon atau apa gitu. Iya. Tapi ya mungkin di kantor nggak tahu ada yang manfaatin nggak ya. Soalnya Tobelo ini udah nyaman aja sih. Iya, iya. Jadi Sebenarnya kayaknya kalau nggak dari terlalu ini bagi kita. tempatnya nyaman ya semua. Ya tempatnya nyaman. Mungkin izin Mas Asrul ya. Hmm. Jadi sekarang mungkin kita balik lagi ke materi perpajakan Mas Asrul. Oke. Terkait NPWP nih. Kan kalau misalnya sekarang tuh NPWP sama NIK tuh sudah dipadankan ya Mas ya sebutannya ya. Iya benar, Mas. Nah, itu tapi kan untuk perorangan nih. Nah, Hmm. kalau yang instansi pemerintah tuh gimana Mas? Apakah pakai nomor apa jadinya kan nggak ada NIK-nya juga toh? Iya nggak ada. Gimana itu Mas? Jadi untuk wajib pajak yang nggak punya NIK, contohnya nih wajib pajak instansi pemerintah, wajib pajak badan yaitu perusahaan, Hmm. wajib pajak untuk wajib pajak yang bukan penduduk atau WNA gitu, itu kan semua nggak punya NIK. Iya, betul. Nah, tetap pakai NPWP dengan format lama dan ditambahkan angka 0 di depannya supaya jumlah digitnya sama dengan NIK. Oh, Jadi iya, 16 iya, ya. iya. Nah, iya. Karena dulu kan 15 ya. 15. Jadi supaya sama jumlah digitnya, apa Iya, digit ya? digitnya istilahnya ya. Nah, tambah aja Tambah angka 0 nol. di depannya. Oh, Sama deh. iya. Kalau ditambah angka 1 nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Error nanti. Beda nanti itu. Udah ditentukan ya. Turun. Iya. Dari untuk angka 0 aja. Iya. Ini Mas, saya mau tanya juga nih. Nah, gimana? Jadi itu kan udah pemadanan nih. Ya, Tapi kayaknya yang lama ini masih berlaku ya. Itu kira-kira sampai kapan tuh berlakunya? berlakunya cuma sampai 31 Desember aja, Mas. Oh, sampai Desember tahun ini Iya, ya? tahun ini aja, tahun 2025 tahun depan. Semoga kita semua panjang umur, Mas ya. Amin. Amin, amin. Nah, NPWP 15 digit udah nggak dipakai lagi. Oh, gitu. Berarti Berarti kalau misalnya ada yang belum pemadanan itu gimana, Mas, perlakuannya? Kalau belum pemadanan, nanti nggak bisa ini, Mas, nggak bisa menggunakan layanan perpajakan. Kan layanan perpajakan selain wajib pajak bayar, di layanan perpajakan itu juga ada istilahnya SKF, KSWP, surat keterangan PP 55 dan lain-lain. Itu semua Iya, iya, adalah iya, iya. fasilitas online yang biasanya sih wajib pajak butuh itu untuk ikut semacam tender dan layanan-layanan lainnya ya. Jadi berhubungan dengan layanan-layanan lainnya. Iya, 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 iya. Nah, untuk menggunakan fasilitas online seperti itu harus NPWP-nya harus padan dulu, Mas. iya, iya, iya. Berarti misalnya nih contoh untuk pengusaha-pengusaha konstruksi itu kan, berarti dia belum bisa tender ya kalau belum Bisa, Mas. Iya, 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 iya. terkendala nanti kan, kasihan. Jangan Jadi sampai nggak bisa dapat job juga nggak jadinya kan. bisa dapat ya. Jadi jangan lupa nih Tobe Lovers yang belum pemadanan segera ya, termasuk juga untuk perorangan ya. Iya, jangan sampai terlambat. Iya. Gampang kok. Karena yang NPWP yang lama yang 15 digit cuma berlaku sampai 31 Desember 2024 Mas ya. Iya, benar, Mas. 1 Januari 2025 udah menggunakan yang 16 digit yang baru. Iya, benar. 4 bulan lagi. Betul. Jadi dicatat ya Tobe Lovers ya. Iya. Mungkin buat yang belum tahu nih cara pemadanannya tuh gimana, Mas? Cara pemadanannya itu bisa datang secara langsung ke kantor pajak atau lebih gampang lagi kalau secara mandiri. Buka aja pajak.go.id, go ya, GO, GO ya. Bukan ko. go.id. Lalu login seperti biasa. Login pakai NPWP 15 digitnya. Lalu masukkan password, lalu login. Nah, di menu profil nanti di situ ada tombol tuh, Mas. Menu profil, klik padankan. Validasi lalu Padankan. ubah profil. Pokoknya ikuti aja langkah-langkahnya. Masuk di menu profil. Gampang kok. Udah
Iya sih, cukup mudah sih ya Mas ya. mudah Ya, Dan udah aja. kalau bisa secara online ini kan bisa dilakukan dari mana saja Mas ya, dari rumah langsung sendiri juga bisa Yang sih. penting ada internet, Mas. Betul, betul, Nah, betul. iya. Tapi kayaknya semua tempat sekarang udah ada Udah internetnya ada ya. sih. Iya, Kecuali di tengah laut kali ya. betul, betul, betul. Nah, mungkin saya mau tanya lagi nih Mas. Dari tadi kan kita bahas soal pajak instansi pemerintah nih. Iya. Nah, saya nih penasaran, kira-kira peran instansi pemerintah dalam penerimaan pajak, khususnya di lingkup KPP Pratama Tobelo tuh sebesar apa sih instansi pemerintah? Wah, instansi pemerintah itu dari pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara-bendahara itu termasuk di KPP Tobelo ini termasuk besar, Mas ya. Termasuk besar ya? Iya, sumbangsinya. Di tahun 2024 ini sudah 32%-an dari total penerimaan yang kantor pajak Tobelo peroleh. Besar Per juga ya. bulan ini, per September ini 32%. Yang Padahal nomor kan satu. di luar dari itu kan ada penerimaan besar lain ya, dari Iya, tambang dan lain-lain ya. Terbesar kedua lah. Pesan-pesan. Terbesar pertamanya ya tambang itu Tambang tadi, Mas. itu ya. Dari sektor tambang Mas ya. Iya, tambang. Tapi kalau daerah atau lingkupnya KPP Tobelo sendiri itu di mana aja Mas berarti Mas? Kalau KPP Tobelo itu wilayah kerjanya ada 4 kabupaten, Mas. Pertama, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai. 4 kabupaten itu wilayah kerjanya. Iya, iya, Itu, iya. Mas. Kalau sama lingkup KPP-nya Tobelo selisih 1 kabupaten lah Mas Nopal ya. Oh iya. KPP Tobelo di mana aja, Mas? Nah, kalau KPP Tobelo ini sendiri lingkupnya tuh 3 kabupaten. Yang pertama aja. tuh Kabupaten Halmahera Utara, Nah. Kabupaten Halmahera Timur, sama Kabupaten Pulau Morotai. Oh, Halmahera Barat enggak ya? Halmahera Barat Oh, masuk ke iya, iya. tanggungannya KPP di Ternate. KPP Ternate. Gitu. Iya, 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 iya. Beda-beda ini satu kabupaten. Ah, nggak terasa nih udah cukup lama nih kita ngobrol ya. Seru banget ngobrolin soal pajak ya ternyata. Iya. Ada banyak yang bisa dibahas. Sebenarnya ada sangat banyak yang mau kita tanya nih Mas. Mungkin untuk kesempatan berikutnya mungkin boleh ya Mas kita bahas-bahas terkait pajak lagi ya. Boleh. Kalau ada waktu ya. Ya, boleh. Iya, emang keterbatasan waktu nih Mas Nopal ya. Iya. Sebenarnya masih banyak nih yang mau diomongin sebenarnya nih. Iya. Nah, mungkin kita terima kasih banyak ke Mas Asrul ya yang udah berkenan datang ke KVVN ini Siap. untuk kita tanya-tanyain nih ya Mas Nopal. Udah jauh-jauh kita undang kita tanya-tanyain lagi. Enggak apa-apa, Mas. Namanya juga ini pelayan negara. Ya. Ya, makasih juga buat Mas Yuda ya. Mas terima Mario juga, makasih Mas Mario. Terima kasih Mas Mario minumannya. Semuanya mantap ya. Ada itu ngumpet di situ. Terima kasih Mas Nopal sama juga terima kasih ke Tobe Lovers yang udah setia nontonin kita nih. Terima kasih ya Tobe Lover sudah menyaksikan episode kali ini. Oke, mungkin sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya Tobe Lovers. Bye. Bye.